Perdana Menteri Qatar Tribuners ini menyatakan bahwa gencatan senjata di Gaza ini udah mencapai momen kritis gitu. Jadi Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani menyebut bahwa gencatan senjata Gaza nih Tribuners sudah mencapai momen kritis karena fase pertamanya ini sudah berakhir, kemudian dengan hanya satu orang sandera Israel yang masih ditawan oleh militan Hamas di Gaza. Dan hal ini disampaikan oleh Al Thani Tribuners dalam sebuah konferensi internasional di Ibu Kota Qatar Doha pada hari Sabtu 6 Desember 2025 kemarin. Dan saat ini Tribuners disebutkan bahwa mediator internasional yang dipimpin oleh Amerika Serikat ini juga sedang bekerja gitu ya untuk memaksakan jalan ke depan menuju fase kedua untuk memperkuat kesepakatan. Dan adapun gencatan senjata ini Tribuners menghentikan pertempuran sengit selama 2 tahun gitu ya. Seperti yang kita ketahui, pejabat kesehatan Gaza ini juga mengatakan bahwa udah lebih dari 360 warga Palestina juga udah tewas oleh tembakan Israel sejak gencatan senjata yang diberlakukan nih Tribuners pada Oktober 2025 lalu. Dan dalam kekerasan baru, 2 warga Palestina juga dikabarkan tewas nih Tribuners dalam serangan udara Israel di barat laut kota Gaza yang mana itu diungkapkan oleh Rumah Sakit Shifa. Tapi ini ternyata belum ada komentar langsung nih Tribuners terkait pernyataan Perdana Menteri Qatar itu, yang ini belum ada rilis ataupun pernyataan dari pihak Israel sendiri. Tapi Tribuners, tentara Israel ini juga mengatakan bahwa mereka telah melancarkan sejumlah serangan terhadap warga Palestina yang melintasi garis gencatan senjata ke wilayah yang dikuasai oleh Israel di Gaza. Jadi dikutip dari Al Arabiya, Tribuners, Qatar ini bersama Amerika Serikat dan juga Mesir ini membantu mengamankan gitu ya gencatan senjata yang mana kita ketahui juga ini sudah lama sulit dicapai gitu ya di Gaza. Dan ini gencatan senjatanya mulai berlaku pada 10 Oktober 2025 lalu, dan sebagian besar ini juga telah menghentikan pertempuran ya Tribuners selama 2 tahun antara Israel dan juga militan Hamas. Dan berdasarkan fase kedua kesepakatan nih Tribuners yang ini belum dimulai gitu ya, Israel ini akan menarik diri dari posisinya di wilayah tersebut. Kemudian otoritas sementara juga akan mengambil alih pemerintahan nih Tribuners, dan pasukan stabilisasi internasional atau ISF juga bakal dikerahkan. Dan negara-negara Arab serta Muslim itu Tribuners ini juga sempat ragu-ragu gitu buat berpartisipasi nih dalam pasukan stabilisasi baru ini yang pada akhirnya dapat memerangi militan Palestina. Kemudian Menteri Luar Negeri Turki nih Tribuners Hakan Fidan yang juga berbicara di forum tersebut ini mengatakan nih perundingan mengenai pasukan tersebut sedang berlangsung gitu ya, dan masih terdapat pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai struktur komandonya nih Tribuners, dan juga negara mana aja yang bakal berkontribusi. Tapi tujuan pertamanya, kata Fidan, ini harus memisahkan Palestina dari Israel. Kemudian Hamas juga seharusnya gitu ya melucuti senjatanya berdasarkan rencana 20 poin yang pertama kali diuraikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump Tribuners, dengan anggota yang menonaktifkan senjata mereka bakal diizinkan untuk meninggalkan Gaza. Kelompok militan tersebut Tribuners sayangnya juga berulang kali menolak usulan itu nih Tribuners buat melucuti senjata mereka. Dan di sisi lain ini Turki juga udah mengindikasikan keinginannya nih buat mengambil bagian gitu dalam pasukan stabilisasi. Tapi ternyata upaya mereka ini dipandang negatif di Israel yang menganggap bahwa Ankara ini terlalu dekat gitu dengan Hamas. Dan seiring dengan itu nih Tribuners, nih ada kabar juga bahwa Tiongkok ini menyumbangkan 100 juta dolar untuk Gaza. Jadi pemerintah Tiongkok Tribuners ini resmi menyumbangkan bantuan senilai 100 juta dolar Amerika Serikat atau sekira 1,6 triliun rupiah buat warga Palestina. Bantuan tersebut nih Tribuners ini disebut bakal berfokus pada penanganan krisis kemanusiaan di Gaza serta mendukung proses pemulihan dan rekonstruksi pasca konflik.
Jadi hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok nih Tribuners, yaitu Lin Jiang dalam konferensi pers di Beijing. Jadi Lin Jiang ini menegaskan bahwa kondisi di Gaza ini telah lebih dari 2 tahun dilanda konflik gitu ya. Tribuners ini menciptakan situasi kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan alasan itu yang kemudian mendorong pemerintah Tiongkok nih Tribuners untuk menyalurkan bantuan dengan tujuan mengurangi penderitaan rakyat Palestina yang tengah menghadapi kekurangan makanan, kemudian obat-obatan serta pasokan medis. Dan bantuan ini Tribuners bertujuan untuk meningkatkan kondisi kemanusiaan di Gaza pastinya dan memberikan dukungan nyata bagi rakyat Palestina yang terdampak konflik. Dan nggak cuma buat mengurangi penderitaan rakyat aja nih Tribuners, Tiongkok ini juga menegaskan bahwa dana 100 juta dolar Amerika tersebut juga bakal dialokasikan nih untuk membantu pemulihan infrastruktur dasar dan juga rekonstruksi Gaza. Kerusakan yang luas akibat konflik ini membuat wilayah itu membutuhkan pendanaan besar ya Tribuners, pastinya untuk membangun kembali nih rumah-rumah, kemudian fasilitas-fasilitas publik dan juga berbagai pusat kesehatan serta layanan sosial di Gaza. Dan dengan dana rekonstruksi tersebut, Tribuners, Tiongkok ini berharap dapat membantu Palestina buat mengembalikan fungsi dasar kota termasuk jaringan air bersih, kemudian listrik, fasilitas sekolah, dan juga sarana umum ya yang sebelumnya ini rusak akibat peperangan. Dan Presiden Tiongkok Xi Jinping Tribuners ini menegaskan bahwa pembangunan kembali Gaza ini bukan sekedar kebutuhan jangka pendek aja, tapi melainkan langkah penting untuk menciptakan stabilitas jangka panjang di kawasan Timur Tengah. Dan dalam pandangannya, Tribuners, kawasan tidak akan stabil selama rakyat Palestina ini masih terus hidup dalam kondisi krisis tanpa akses terhadap layanan dasar. Xi juga menyampaikan bahwa rekonstruksi Gaza diperlukan Tribuners untuk membuka jalan menuju kondisi sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang lebih baik pastinya. Sehingga ini kemungkinannya proses politik berjalan lebih efektif. Dan dengan memberikan bantuan besar buat rekonstruksi nih Tribuners, Tiongkok menunjukkan peran aktifnya begitu ya dalam mendukung upaya perdamaian di Timur Tengah. Dan seiring dengan itu nih Tribuners, ini sedikit bergeser ya ke Lebanon nih, yang mana Presiden Lebanon Joseph Aoun menegaskan bahwa negaranya ini nggak pengen gitu melakukan perang, yang mana ini perang baru melawan Israel. Jadi pernyataan itu disampaikan saat bertemu dengan delegasi Dewan Keamanan PBB hanya beberapa hari setelah perwakilan sipil Lebanon dan Israel ini terlibat dalam pembicaraan pertama mereka dalam beberapa dekade terakhir. Jadi dalam keterangan resminya nih Tribuners, Aoun menekankan bahwa rakyat Lebanon ini udah terlalu lama menderita gitu akibat konflik yang terjadi dan juga berulang. Dan Presiden menyatakan bahwa prioritas Lebanon saat ini adalah stabilitas pastinya, bukan eskalasi militer. Ia juga menegaskan nih Tribuners bahwa setiap bentuk peperangan ini akan membawa dampak besar terhadap rakyat Lebanon yang hingga kini masih menghadapi krisis ekonomi dan juga sosial yang juga berkepanjangan. Dan kekhawatiran ini Tribuners pastinya bukan tanpa alasan ya. Pasalnya sejak beberapa tahun terakhir konflik antara Hizbullah dengan Israel ini juga memanas gitu ya, seiring dengan adanya peperangan di Gaza, Palestina. Dan adapun perseteruan antara Hizbullah dan Israel ini juga berawal dari sengketa wilayah pertanian Sheba, area kecil gitu, tetapi strategis di perbatasan yang hingga kini masih berada di bawah kependudukan Israel. Dan Lebanon ini mengklaim bahwa wilayah itu sebagai bagian dari teritorialnya, sementara Israel sendiri tetap mempertahankan kendali mereka atas daerah tersebut. Dan selama sengketa ini belum terselesaikan nih Tribuners, bentrokan sporadis kerap terjadi dan memicu ketegangan baru. Pemerintah Lebanon ini juga mengingat betul nih dampak perang Lebanon pada 2006 silam gitu, ketika pertempuran antara Israel dan Hizbullah ini menghancurkan infrastruktur nasional dan memaksa gitu lebih dari 1 juta warga untuk mengungsi.
Dan kerugian tersebut Tribuners ini meninggalkan trauma mendalam ya pastinya bagi seluruh warga di Lebanon, dan juga ketakutan bahwa konflik baru ini akan membawa kerusakan yang jauh lebih besar. Dan pemerintah menilai nih Tribuners bahwa satu peluru atau serangan balasan saja nih bisa memicu spiral eskalasi seperti yang terjadi pada perang sebelumnya. Dan oleh karena itu nih Tribuners, Lebanon tidak ingin kembali nih terseret dalam pertikaian bersenjata antara Israel dan Hizbullah ya khususnya, yang mana ini dikhawatirkan dapat berkembang menjadi perang yang besar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.